الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tafsir surah Asy-Syarah, maka di pertemuan pagi hari ini kita masuk surat berikutnya, yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin termasuk di antara surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW. Berarti kalau dikatakan surah Makkiyah, maka khitabnya itu kepada siapa? Audiensnya kepada siapa berarti? Lawan bicaranya orang-orang musyrikin. Nah, orang-orang musyrikin. Dan kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Sudah berlalu tafsir dari basmalah. Allah berfirman, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 perkara di surat At-Tin ini. Yang pertama, Allah bersumpah dengan At-Tin atau buah tin. Kemudian yang kedua dengan Az-Zaitun. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan bukit atau gunung Sinai. Dan yang keempat, Allah bersumpah dengan Al-Balad Al-Amin, yaitu kota Makkah. Dan kita mulai dengan At-Tin. Kata Syekh di sini, Iqsamullahi ta'ala bihadhil asya'il arba'ah bitin waz-zaitun wa bituri sinin wa hadzal baladil amin, yakni Makkah. Lianna surata makkiyatun fal musyaru ilaihi qaribun wa huwa Makkah. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, 4 sumpah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian di yang terakhir, wa hadzal baladil amin, itu yang dimaksud adalah kota Makkah, karena surat ini adalah surah Makkiyah. Ya, kata beliau, karena surat ini adalah surah Makkiyah. At-Tin, kata beliau, huwa at-thamarul ma'ruf. At-Tin adalah buah yang sudah dikenal di kalangan bangsa Arab ketika itu. Ya, At-Tin, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, kenapa Allah bersumpah dengan At-Tin? Karena At-Tin ini ada kemiripan dengan buah yang ada di surga, di mana buah tin itu qutufuha daniyah, sebagaimana Allah sebutkan tentang buah-buahan yang ada di surga, yaitu dekat, ngambilnya itu nggak susah, buah tin ini. Demikian juga diantara cirinya buah tin ini terus menerus tumbuh, ya, dalam artian tidak mengenal musim. Nah, ini sebagaimana buah yang ada di surga, la maqtu'atin wala mamnu'ah, yaitu terus tidak pernah terputus tumbuhnya. Ini ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan dengan hal tersebut. Kenapa Allah sebut atau Allah gunakan buah tin sebagai sumpah?
Kemudian waz-zaitun, demi az-zaitun. Ya, az-zaitun juga kata beliau ma'ruf, sesuatu yang sudah dikenal. Ya, zaitun juga sama seperti buah tin, tumbuhnya itu di Asyam. Ya, tumbuhnya itu banyak di Syam. Buah tin dan buah zaitun banyak di Syam. Selain dalam ayat ini, Allah sebutkan buah zaitun di beberapa tempat yang lain di dalam Al-Quran. Seperti di surah Al-Mu'minun, Allah sebutkan tentang Allah sebutkan tentang zaitun ini, wa syajaratan takhruju min turi sayna tanbutu bidduhni wasibghin lil akilin. Dan ada buah yang tumbuh di daerah Gunung Sinai. Ya, wa syajaratan takhruju min turi sayna tanbutu bidduhni, yang bisa menumbuhkan atau mengeluarkan minyak. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah az-zaitun. Demikian juga di dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, dan seterusnya. Allah sebutkan di situ syajarah mubarakah, pohon yang diberkahi, yaitu zaitunah, pohon zaitun. Jadi pohon zaitun juga memiliki keutamaan. Aqsamallahu bihima li'annahuma yakthurani fi Filistin. Allah menyebutkan dua hal ini, tin dan zaitun, karena dua hal ini banyak tumbuh di Palestina, ya di Syam. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai, ya demi gunung Sinai. Aqsamallahu bihi li'annahu al-jabal alladzi kallamallahu 'indahu Musa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sumpah berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan gunung Sinai. Ya, gunung Sinai adalah gunung di mana Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Musa alaihi salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu terjadinya di gunung Sinai ini. Tapi apa bedanya Tur dengan Jabal? Apa bedanya Tur dengan Jabal? Kalau diartikan gunung, ya sama-sama gunung. Tapi dari sisi bahasa Arab ada perbedaan. Kalau Tur itu gunung yang lebat dengan pepohonan-pepohonan, dengan tumbuhan-tumbuhan, makanya disebut Tur. Berbeda dengan Jabal. Jabal adalah gunung yang cadas, yang hanya bebatuan, Jabal Uhud. Itu disebut Jabal. Karena waktu tok di sini, ya tidak ada pepohonan-pepohonan di situ. Ini hanya sebatas perbedaan penamaan saja. Kalau di Indonesia kan ya podo ae gunung gitu. Ya. Dan maka Allah berbicara kepada Nabi Musa di gunung Sinai itu, di bukit Sinai itu. Ini menunjukkan sifat kalam. Ya, ditetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berbicara kepada Musa alaihi salam, bersamaan dengan itu Allah zatnya tetap berada tinggi di atas. Ya, Allah berbicara kepada Musa di gunung Sinai, namun tidak berarti Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Sebagaimana keyakinan sebagian orang, Allah ketika berbicara kepada Nabi Musa di gunung Sinai berarti Allah ada di gunung Sinai itu. Ini keliru. Atau Allah menciptakan sifat kalam, kemudian Allah letakkan sifat kalam itu di gunung Sinai. Enggak. Itu pemahaman yang keliru. Allah berbicara kepada Nabi Musa, dan suara Allah Subhanahu wa taala didengar oleh Nabi Musa di gunung Sinai. Apa yang masalah bagi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kau kok menolak sifat ini dari Allah? Seakan-akan gak mungkin Allah bisa melakukan hal itu. Padahal teknologi di zaman sekarang itu bisa dilakukan hal tersebut. Antum berbicara kepada orang yang ada di luar negeri dengan sambungan telepon, apakah berarti mengharuskan zat antum berada di sana? Tidak. Ya, meskipun ini bukan berarti menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tidak. Walillahil matsalul a'la. Tapi di sini sesama makhluk saja itu bisa diterima secara akal. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala kau katakan enggak masuk akal?
Kemudian wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Kata beliau, aqsamallahu bihi a'ni Makkah li'annaha ahabbul buqa'i ilallah wa asyraful buqa'i indallahi azza wa jalla. Kemudian Allah bersumpah dengan kota Mekah, karena kota Mekah adalah tempat atau negeri yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah disebut dengan al-balad al-amin, negeri yang aman. Karena memang kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man dakhalahu kana amina." Barang siapa yang masuk ke kota Mekah itu, maka dia aman. Baik ketika datang Islam atau dahulu ketika masih zaman jahiliyah, kota Mekah ini sudah dikenal sebagai kota yang aman. Karena kota Mekah ini disucikan, disakralkan bahkan oleh orang-orang musyrik sekalipun. Makanya barang siapa yang masuk kota Mekah, darahnya aman, hartanya aman, tidak akan diganggu dia. Meskipun ketika itu orang-orangnya masih musyrik. Ya, meskipun orang-orang yang ketika itu masih musyrik. Bahkan disebutkan ketika ada orang yang membunuh orang lain di luar kota Mekah, maka ketika masuk kota Mekah, dia aman, tidak akan dibalas pembunuhan itu. Ya, tidak akan dibalas oleh keluarga yang terbunuh, itu nggak akan dibalas ketika masuk ke dicing, nanti ditunggu apa dicingi, diincar ya, diincar nanti ketika keluar dari kota Mekah baru dibunuh sama dia. Ya, karena kota Mekah ini adalah tanah haram. Seorang ketika ingin mengeksekusi orang lain, dia harus keluarkan orang tersebut dari tanah haram menuju tanah halal. Baru kemudian dibunuh di situ. Dan terdekat tanah halal yang paling dekat dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, ya, di Tan'im, sekitar 7 kilo dari Masjidil Haram. Dan yang paling jauhnya adalah Hudaybiyah, sekitar 20 kilo lebih. Itu batas tanah haram dan tanah halalnya itu. Maka di tanah haram itu harta seseorang, darah seseorang akan aman, tidak akan ada yang menumpahkan darah, karena berlaku hukum-hukum tanah haram. Qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian para ulama, aqsamallahu bihadhihi thalatha li'anna al-awwal wat-tini waz-zaitun ardu Filistin allati fiha al-anbiya wa akhiru anbiya'i bani Israel huwa Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan di awal ayat Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, karena tin dan zaitun itu tumbuh di negeri Palestina, yaitu negerinya para nabi. Dan nabi terakhir yang diutus di sana adalah Nabi Isa alaihi salam. Wa bituri sinin, dan Allah bersumpah dengan bukit Sinai, li'annahu al-jabal alladhi awhallahu ta'ala ila Musa haulahu. Allah bersumpah dengan bukit atau gunung Sinai, karena disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, yakni berbicara kepada Nabi Musa. Wa ammal baladul amin fahuwa Makkah alladhi ba'athallahu minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kenapa Allah bersumpah dengan Mekah? Karena disitulah Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makna qauluhu wa turi sinin ay turil mubarakah. Allah ketika mengatakan wa turi sinin dan bukit Sinai ini adalah atau ya bukit gunung yang barokah. Ya sudah kita pelajari tentang barokah ya. Apa artinya barokah? Ziyadatul khair. Ya, di mana seorang ketika menginginkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia mencari sesuatu yang memang mengandung keberkahan secara dalil. Nah, di antara keberkahan yang ada yang Allah tetapkan dengan nas-nas dalil, yaitu bukit Sinai atau gunung Sinai. Akan tetapi ini adalah syariat Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini hanya berlaku ketika syariat Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Thaha, Allah menyebutkan bahwa gunung Sinai ini adalah gunung yang diberkahi, gunung yang disucikan. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas
muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan kedua sandalmu, karena kau sekarang berada di atas lembah tua. Ya, lembah tua ini ada di Bukit Sinai itu. Berarti ini adalah gunung yang disucikan, diberkahi. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk atau sebaik-baik rupa, sebaik-baik penciptaan. Hadza huwal muqsam alaihi. Inilah yang ditekankan oleh Allah dari sumpahnya yang tadi itu. Jadi Allah sampai belani bersumpah 4 kali untuk menekankan kalimat ini. Ya, untuk menekankan kalimat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena sudah kita bahas, sumpah fungsinya itu adalah untuk menekankan suatu kalimat. Ya, kalau ketikan itu kayak nyerengi. Ya, sumpah itu fungsinya kayak nyerengi, kayak cereng itu kalimatnya itu. Maka Allah bersumpah untuk menekankan kalimat ini. Aqsamallahu ta'ala annahu khalaqal insan fi ahsani taqwim. Wa hadhil jumlah allati fiha al-muqsam alaihi muakkadatun bi thalathati muakkadat. Al-qasam wal lam wa qad. Nah, kalimat ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik penciptaan. Itu dicerengi, ditekankan oleh Allah dengan 3 penekanan. Yang pertama dengan sumpah. Wah, sumpahnya ini 4 kali bisa. Kemudian yang kedua dengan huruf lam, laqad. Ya, huruf lam itu untuk menekankan dalam bahasa Arab. Dan juga dengan qad. Itu juga huruf untuk menekankan. Jadi kalimat ini ditekankan dengan 3 penekanan. Dengan sumpah, dengan lam, dan dengan qad. Berarti ini menunjukkan bahwa kalimat yang sangat penting. Ya, kalimat yang sangat penting sekali. Aqsamallahu annahu khalaqal insan. Allah bersumpah bahwa dialah yang menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Baik. Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat nahnu, kami. Laqad khalaqna, kami menciptakan. Tapi di dalam ayat yang lain Allah sebutkan dengan ana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa dalam ayat ini Allah pakai kami, sedangkan dalam ayat surah Adz-Dzariyat tadi Allah menggunakan aku? Kenapa di sini kami, kok di ayat yang lain aku? Kalau kami manusia ikut partisipasi. Ya, kalau aku. Tapi ini sama, yang dibahas adalah penciptaan. Baik, ya benar seperti yang dikatakan tadi. Ketika Allah melakukan suatu perbuatan dan ternyata dalam perbuatan itu ada keikutsertaan makhluk lain yang Allah libatkan, ya ada keikutsertaan makhluk lain yang Allah libatkan, maka Allah menggunakan kami. Ya, seperti turunnya Al-Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran. Tapi proses turunnya Al-Quran ini melibatkan makhluk lain. Siapa? Jibril alaihi salam. Maka Allah gunakan kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah gunakan kami. Tapi ketika Allah menggunakan aku, maka berarti di situ ada kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Kalau berbicara tentang sembah menyembah, Allah tidak pernah menggunakan kami. Allah pasti menggunakan aku. Seperti tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar mereka menyembahku. Allah enggak pakai kami, enggak. Karena itu hak Allah saja. Demikian juga Allah mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini faedah sering kita ulang. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim.
Kami menciptakan manusia, dan penciptaan manusia itu Allah libatkan para malaikat-malaikat. Seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma takunu alaqatan mithla dhalik, thumma takunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya penciptaan kalian dalam perut ibu kalian 40 hari nutfah, kemudian 40 hari setelahnya darah, kemudian 40 hari setelahnya segumpal daging. Thumma yursal ilaihi malak, kemudian diutus malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh, wa yu'mar bi arba'i kalimat, dan ditetapkan 4 perkara. Ya, ajalnya, amalannya, dan seterusnya itu. Dan maka penciptaan manusia itu ada keterlibatan makhluk lain, meskipun secara mutlak Allah yang menciptakan manusia. Ayat ini bantahan kepada orang-orang kafir yang, atau bahkan sebagian orang yang mengimani teori Darwin. Nah, ayat ini bantahannya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Dan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Ya, beliau memiliki tinggi yang sangat tinggi sekali, disebutkan 30 meter lebih tingginya, tingginya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rupa yang tampan. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa penghuni surga itu dimasukkan surga oleh Allah ala surati Adam, seperti rupanya Adam alaihissalam. Ya, dan banyak keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Ini berbeda dengan teori Darwin. Ya, teori Darwin bedes. Iya, monyet. Ya, kemudian berevolusi, berubah-ubah menjadi manusia. Ya, wallahu a'lam, kalau dibenarkan teori ini, maka berarti mungkin yang dimaksud Darwin itu adalah ya nenek moyangnya orang-orang kafir. Nenek moyangnya orang-orang Yahudi. Yang mana Allah jadikan mereka apa? Bedes. Iya, waja'alna minhumul qiradata wal khanazir. Kami jadikan sebagian mereka monyet-monyet dan babi-babi. Ya, mungkin itu mbah-mbahmu itu. Nah, kita katakan kepada mereka, ya mungkin kalau bedes yaitu nenek moyang kalian al-Yahud. Ya, tapi kalau secara umum manusia itu adalah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk dari Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk karena Allah menciptakan Adam langsung dengan kedua tangannya. Ya, Allah ciptakan Adam langsung dengan kedua tangannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Sad. Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Adam istimewa karena diciptakan dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain diciptakan dengan kun. Ya, dengan kalimat kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ya, Allah ciptakan dengan kun. Tapi Adam alaihissalam spesial karena langsung diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Adam itu tidak diciptakan dengan kedua tangan, iblis protes. Iblis ketika dibilangi kayak gitu protes. Loh, apa bedanya sama anak? Saya juga diciptakan dengan kekuatan. Kalau kata ahli bidah, tangan di situ artinya apa? Kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Maka iblis protes. Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kekuatanku? Protes iblis. Lho padha nek ngono. Sama aku ciptakan, kau ciptakan aku ya Allah juga dengan kekuatanmu. Maka iblis protesnya bukan dari sisi itu. Iblis protesnya dari sisi unsur penciptaannya. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan dia kau ciptakan dari tanah. Berarti iblis menetapkan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan. Ya, maka iblis dari sisi ini
menetapkan sifat Allah, yaitu kedua tangan. Dari sisi ini lebih mending daripada ahli bid'ah yang menolak tangan, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala ditakwil ke makna-makna yang lain. Ini bukan berarti kita mengatakan iblis lebih beriman daripada ahli bid'ah, tidak. Dari sisi ini iblis saja masih beriman dengan sifat Allah. Kenapa mereka kok tidak beriman dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Ya, tapi dari sisi kafir mukminnya, ya tetap kita katakan ahli bid'ah mukmin. Ya, sedangkan iblis kafir. Wa fi ahsani taqwim fi ahsani hayatin wa khilqah. Maksudnya fi ahsani taqwim yaitu sebaik-baik hay'ah, sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik model, wa khilqah dan sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani taqwim fitratan wa qasdan li'annahu la yujadu ahadun minal makhluqat ahsan min bani Adam khilqah. Karena tidak didapati semua makhluk-makhluk selain manusia yang paling sempurna seperti sempurnanya manusia ini. Bahkan jangankan makhluk-makhluk seperti binatang, jin dan yang lainnya. Orang-orang musyrik mereka bikin berhala-berhala. Berhala-berhala Tuhan-Tuhan mereka. Dan kalau dilihat bentuk-bentuk Tuhannya itu nggak sempurna. Dan kan harusnya Tuhan ini sempurna kan? Tapi mereka menciptakan Tuhan dalam bentuk-bentuk yang nggak sempurna. Ada Tuhan, mereka bikin patung Tuhan mereka mukanya muka gajah, hidungnya panjang. Ini bentuk yang nggak sempurna ini. Ya apa ini hidungnya kayak gajah itu? Terus ada juga yang bentuknya tangannya 10. Ya, terus apa lagi? Ya ada yang bentuknya seperti hewan. Bahkan hewan itu sendiri. Ya, berbeda dengan ciptaan manusia. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Anda renungkan tentang hakikat penciptaan manusia, kedua mata, ya bagaimana mata ini diletakkan di depan, posisinya seperti ini, telinga diletakkan di sini, ya belum lagi organ-organ yang lainnya. Ya, kalau Anda merenungkan tentang hal itu, maka Anda akan dapat ayat ini, dapat pemahaman ayat ini. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Beda dengan binatang bungkuk. Kalau makan harus langsung dari mulut. Ya kan? Langsung dari mulut. Ya, kemudian berjalannya mereka, ya kemudian sifat-sifat mereka, organ-organ tubuh mereka itu tidak sesempurna manusia. Fal makhluqat al-ardiyah kulluha duna bani Adam fil khilqah. Maka semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini ciptaannya itu di bawah manusia. Dari sisi keindahan, kesempurnaan itu pasti di bawah manusia. Makanya pernah dikisahkan oleh Ibnul Arabi tentang kisah seorang yang bernama Isa bin Musa al-Hashimi. Isa bin Musa al-Hashimi ini terjadi di zaman Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Isa bin Musa al-Hashimi ini sangat cinta kepada istrinya. Cinta luar biasa kepada istrinya. Sehingga suatu ketika Isa bin Musa al-Hashimi ini mengatakan kepada istrinya, "Anti taliqun thalathan idza lam takuni ahsan minal qamar." Kau wahai istriku, saya ceraikan langsung 3 kali talak apabila kau tidak lebih cantik daripada bulan. Apabila kau tidak lebih cantik daripada bulan. Kerungu ini, mendengar ini, istrinya langsung pakai hijab, menganggap bahwasanya dia sudah ditalak. Paham ucapannya? Ya, aku talak 3 apabila kau ternyata ini tidak lebih cantik daripada bulan. Artinya bulan lebih cantik daripada engkau. Ini kalimat-kalimat gombalan kan seharusnya kan. Ya, tapi ternyata orang-orang Arab menganggap ketika itu, adat yang berlaku ketika itu, bahwasanya bulan itu adalah sesuatu yang paling indah, sesuatu yang paling cantik. Makanya kalau menggambarkan kecantikan itu pasti dengan bulan. Orang-orang Arab gitu. Ya, anti kal qamar.
Ya, kau bagiku seperti rembulan gitu. Karena bulan itu dianggap sebagai makhluk yang paling indah, paling cantik. Adat mereka kayak gitu. Ya, padahal bulan kan bopeng ya. Ya, maksud bukan elek, ya cantik ya. Tapi kalau dibilang seperti bulan, ya kalau orang sini ngamuk mestinya. Karena bulan lah bopeng apa. Tapi di sini berlaku al-ada muhakkamah. Adat yang berlaku itu dijadikan sebagai patokan hukum. Ya, adat yang berlaku di suatu tempat itu jadi urf yang berlaku hukum di situ. Ini dalam usul fikih diterima. Makanya ketika istrinya Isa bin Musa ini, dia menganggap sudah diceraikan, bingung ini bojone ini, suaminya ini. Akhirnya dia melapor kepada Khalifah Al-Mansur. Menurut Khalifah Al-Mansur, iya, sudah jatuh talak itu. Meskipun kau gombal seperti itu, kalimatmu itu sudah ada unsur talak. Karena tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang lebih baik penciptaannya daripada rembulan. Ya, didatangkan para ulama-ulama ahli bahasa, ahli fikih. Mereka semua mengatakan bahwa iya, sudah jatuh talak. Ya, karena adat yang berlaku adalah bulan itu lebih cantik daripada manusia. Ya, bulan penciptaannya lebih indah daripada manusia. Kemudian ada seorang ulama dari murid-muridnya Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Bashir, Abu Hanifah, diam ketika itu. Ditanya oleh Khalifah Al-Mansur, ya, kenapa kau nggak berucap sesuatu? Dia mengatakan bahwasanya aku menyelisihi ulama-ulama yang ada di sini. Aku mengatakan bahwa tidak jatuh talak. Kenapa? Karena Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada penciptaan yang lebih bagus daripada manusia. Hatta bulan tidak lebih bagus penciptaannya daripada manusia. Maka ketika mendengar ayat ini, baru diterima alasannya. Dan tidak jatuh talak. Ya, tidak jatuh talak. Nah, ini hati-hati kalau memang gombal itu secara asal ya harus dipikir. Jangan sampai guyonan, kan cuman guyonan Ustaz Khoza gitu. Ya tetap jatuh kalau memang jatuh itu. Ya, tapi untungnya ini ada ulama yang meluruskan dengan ayat ini, walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kemudian kata Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah. Ada dua tafsiran para ulama di sini. Dikembalikan ke tempat yang rendah, yakni manusia secara umum setelah diciptakan dengan penciptaan yang sempurna, maka dikembalikan ke posisi yang paling rendah, yaitu ketika seorang sudah tua, mulai melemah, mulai pikun, ya, mulai matanya bureng, ya, mulai pendengarannya berkurang, budek, ya, mulai nggak bisa jalan, ya, dan seterusnya. Itu tempat yang paling rendah. Atau penafsiran yang kedua, yaitu kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menafsirkan ayat surat ini sejak awal yang dimaksud adalah orang kafir. Al-insan yang dimaksud adalah orang kafir. Sehingga tsumma radadnahu asfala safilin, tempat yang paling rendah maksudnya adalah jahanam. Ya, kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah. Ini orang kafir ketika di dunia dia diciptakan dengan penciptaan yang bagus. Kan orang kafir ganteng-ganteng mungkin kan? Ya enggak? Orang kafir ganteng-ganteng. Terus mapan-mapan, fuluse akeh gitu. Nah, kemudian ketika mati, Allah jadikan dia berada di tempat yang terendah, yaitu neraka jahanam. Ya, karena di dunia diberikan berbagai kenikmatan, kemudian di neraka jahanam, kemudian di akhirat rodatna asfala safilin, kami masukkan dia ke neraka jahanam. Kenapa berpendapat seperti ini Imam Ibnu Katsir? Karena setelahnya ada pengecualian, illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali manusia-manusia yang beriman dan beramal soleh. Loh, berarti yang Allah maksud tsumma radatnahu asfala safilin, kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, berarti yang dimaksud siapa? Orang kafir, karena ayat setelahnya Allah menyebut tentang orang beriman. Ini khilaf, perbedaan yang nggak terlalu jauh, bisa diambil dua-duanya. Karena kaidahnya, kalau ada perbedaan tafsir dari para ulama, selama itu masih bisa dijamakkan, ya
ya tidak bertentangan antara tafsiran yang pertama dengan tafsiran yang kedua, maka apa kaidahnya? Diambil dua-duanya, sikat dua-duanya, sudah ambil. Bisa ditafsirkan ini, bisa ditafsirkan ini. Ya kecuali kalau tafsiran yang pertama itu bertentangan dengan tafsiran yang kedua, nah ini baru diambil yang paling rajih. Ya, itu kaidahnya. Ya kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka balasan yang tidak terputus. Ya bagi mereka balasan yang tidak terputus. Hadza istifna. Nah, ini pengecualian kata beliau. Pengecualian dari ayat sebelumnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Yakni illal mu'minin. Yang diperkecualikan adalah orang-orang beriman, alladzina amanu wa amilus solihat, yang beriman dan beramal soleh. Di sini Allah bedakan antara iman dengan amal soleh. Nah, ini dijadikan pendalilan oleh orang-orang Murji'ah untuk mengeluarkan amal dari iman. Paham ya? Kesesatan Murji'ah ini apa? Menganggap bahwa amal itu bukan termasuk bagian dari iman. Sedangkan Ahlu Sunnah mengatakan apa? Iman itu terdiri dari keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan anggota badan. Kalau Murji'ah enggak. Murji'ah hanya meyakini di antara mereka iman itu hanya sebatas keyakinan saja dan ucapan. Adapun perbuatan tidak termasuk bagian dari iman. Apa dalilnya? Nih, Allah membedakan antara iman dan amal. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Secara bahasa Arab, iya, bisa dibenarkan. Kita nggak mengatakan benar. Bisa dibenarkan karena huruf waw. Nah, huruf waw illalladzina amanu wa amilus solihat. Huruf waw itu ataf secara asal dalam bahasa Arab yaqtadi al-mughayarah. Fungsinya adalah untuk membedakan antara sebelumnya dan sesudahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Berarti sebelumnya berbeda dengan setelahnya. Iman berarti berbeda dengan amal. Maka ya menurut ini kuat sekali ini syubhatnya ini. Berarti amal bukan termasuk bagian dari iman. Ya orang mau beramal kebaikan itu tidak menambah keimanannya, tetap imannya seperti itu. Orang mau beramal keburukan juga tidak mengurangi keimanannya. Makanya diantara mereka mengatakan az-zani, as-sarik, orang yang berzina, orang yang mencuri, wasyaribul khamr, dan orang yang minum khamr, imanuhu ka imani Abi Bakrin wa Umar. Keimanan mereka sama seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Ya, karena perbuatan mereka itu tidak menjadikan imannya itu turun. Gak ada iman naik turun menurut mereka. Dan maka dibantah oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa pendalilan mereka dengan ayat ini keliru. Karena memang secara asal benar huruf waw membedakan antara sebelum dan sesudah. Namun terkadang huruf waw untuk menjelaskan apa yang ada sebelumnya. Ya, untuk menjelaskan apa yang ada sebelumnya. Seperti misalnya Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh. Di malam Al-Qadar tanazzalul malaikah. Malaikat-malaikat turun. Waruh, dan ar-ruh. Siapa ar-ruh? Jibril. Apakah Jibril bukan termasuk malaikat? Enggak. Masuk bagian dari malaikat juga, tapi disendirikan. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sesungguhnya barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail. Apakah Jibril dan Mikail gak masuk malaikat? Masuk. Tapi disebutkan setelahnya. Ini namanya
atful am atau atful khas ba'dal am. Menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Ya, menyebutkan yang umum khusus setelah menyebutkan yang umum. Ya. Makanya ahli bid'ah itu terkadang bisa menyesatkan seseorang dari bahasa Arab. Jangan enak-enakan kemudian belajar dengan ahli bid'ah dengan alasan Ustaz kan cuma belajar bahasa Arab. Loh, justru terkadang bahkan kebanyakan ahli bid'ah itu memasukkan bid'ahnya melalui bahasa Arab. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tegas dalam Syarah Hilyah Thalibil Ilm, beliau melarang bahkan mengharamkan ahlus sunnah belajar kepada ahli bid'ah meskipun cuma belajar bahasa Arab, meskipun cuma belajar tajwid, wajib harus dengan ahlus sunnah. Gak boleh belajar dengan ahli bid'ah karena mereka pasti akan mengeluarkan bid'ah-bid'ahnya meskipun melalui bahasa Arab, meskipun melalui ilmu-ilmu tajwid seperti itu. Ya, seperti tadi itu. Ya sok-sokan, ini namanya atf, al-atf yaqtadil mughayarah. Ya, berarti iman itu berbeda dengan amal soleh. Dibantah sama Imam Syafi'i, kalau kau berkeyakinan seperti itu, idzan ta'budu ilahain. Kalau berarti seperti itu, kaidahnya kau menyembah dua Tuhan. Karena Allah mengatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabb dua timur dan Rabb dua barat. Apakah beda antara Rabb timur dengan Rabb barat? Sama, Allah juga. Tapi dipisahkan dengan waw. Kalau nuruti itu berarti berbeda. Maka enggak. Inna illal ladzina amanu wa amilus solihat. Disebutkan amilus solihat itu masuk bagian dari iman. Hanya saja disendirikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak menunjukkan bahwasanya amal bukan termasuk bagian dari iman. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan amal soleh wa amilus solihat? Ya, amal soleh kata Imam Ibnu Katsir di tafsir, dalam tafsirnya di akhir surah Al-Kahf. Kalau antum cek di akhir surah Al-Kahf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kalau antum cek dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan amalan shalihan, falyamal 'amalan shalihan, apa yang dimaksud amal soleh? Kata beliau, an yakuna khala budda an yakuna khalisan lillah, yaitu amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sawaban li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la yaruddun ila asfalis safilin. Nah, yang beriman dan beramal soleh inilah tidak akan Allah letakkan, Allah kembalikan ke tempat yang rendah. Li'annahum mutamassikuna bi imanihim wa a'malihim. Karena mereka berpegang dengan iman mereka dan amal mereka. Fayabquna 'alaiha ila ayyamutu. Maka mereka masih tetap dalam kondisi seperti itu sampai mereka diwafatkan. Ada tafsiran lain juga dari penjelasan beliau ini. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia sebagaimana awal mulanya, yaitu sebagai di tempat yang terendah, kondisi yang paling rendah. Kalau dia orang beriman, jangan situ dulu. Kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, yaitu ketika orang sudah tua, ya sudah renta, dia nggak bisa melakukan amal-amal soleh. Terhenti dia melakukan, apalagi kalau orang sudah pikun. Terhenti dia melakukan amal-amal soleh tersebut, karena memang sudah ada udzur. Tapi kalau dia orang beriman dan beramal soleh ketika dulu masih mudanya, maka dia tetap akan dihitung sebagai orang yang terus melakukan amal-amal soleh. Paham maksudnya? Itu kalau kebiasaan ketika masih muda. Makanya penting bagi kita untuk kita punya kebiasaan ketika kita masih muda, ketika kita masih punya fulus, ya kita biasakan melaksanakan amal-amal soleh. Maka nanti ketika datang udzur, di mana kita nggak bisa lagi melakukan amal soleh itu, argo pahala tetap jalan. Nabi SAW mengatakan, idza maridal abdu aw safara kutiba makana ya'malu muqiman sahihan. Barang siapa apabila seorang hamba sakit atau dia safar, maka akan dicatat pahala baginya sebagaimana
dahulu ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Jadi ketika sehat kita biasakan sholat malam, ya puasa Senin Kemis. Kemudian qadarullah kita diberi sakit, atau tadi kita sudah tua renta, nggak mampu lagi sholat malam, nggak mampu lagi kita berpuasa, ya maka tetap dicatat sebagai amalan. Ya tidak Allah kembalikan ke tempat yang paling rendah, tidak, tapi dia tetap dianggap sebagai orang yang beramal. Ini pentingnya kebiasaan. Ya tetap dibiasakan. Falahum ajrun ay thawab. Ya maka bagi mereka ajr. Ajr artinya thawab, yaitu balasan berupa pahala. Ghairu mamnun. Ya ghairu mamnun bisa dua maknanya. Tidak terputus dan juga unlimited. Ghairu maqtu'. Ya balasan yang Allah berikan kepadanya tidak terputus dan unlimited, terus menerus ada. Ya. Kata beliau, ghairu maqtu' wala mamnun bihi aidan fakallamahu. Ya sama seperti yang kita sebutkan tadi, ghairu mamnun artinya tidak terputus dan tidak terbatas, terus dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Intaqala Allah taala minal kalam ala wajhil ghaibah ilal kalam ala wajhil muqabala wal khitab. Nah Allah berpindah ini. Allah berpindah, memindahkan arah pembicaraan. Kalau tadi arah pembicaraannya kepada orang ketiga, dhamir ghaib. Kalau sekarang langsung kepada orang yang kedua. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang mendustakan, apa yang membuatmu mendustakan agama ini? Setelah datang penjelasan kepadamu, apa kemudian yang membuat engkau mendustakannya? Nah, ini menguatkan pendapat Imam Ibnu Katsir tadi, yang dimaksud orang-orang kafir. Setelah jelas penjelasan yang datang kepadamu ini, apa gerangan yang menyebabkan engkau mendustakan? Ya, kata beliau, ayyu syai'in yukadzibuka ayyuhal insan ba'da hadzal bayan. Gerangan apakah, sesuatu apakah gerangan yang membuat engkau mendustakan agama ini setelah datang kepadamu penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala? Biddin bima amarallahu bihi minad din. Kau mendustakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam agama ini. Walihada kullama nadhara al-insan ila nafsihi wa aslihi wa khilqatihi wa anna Allah ijtabahu wa ahsana khilqatahu wa ahsana fitratahu fa innahu yazdadu imanan billahi azza wa jalla wa tasdiqan bi kitabihi wa bima akhbarat bihi rusul. Karena orang kalau dia merenungkan tentang penciptaannya, dia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik rupa, pasti akan bertambah keimanannya kepada Allah, bertambah pembenarannya terhadap kitabullah, dan semakin membenarkan apa-apa yang Allah informasikan di dalam Al-Quran dan yang diinformasikan oleh Nabi di dalam hadisnya. Setiap kali dia merenungkan tentang ciptaannya. Tapi ternyata ada orang-orang yang justru semakin kufur. Maka Allah mengatakan kepada dia, apa gerangan yang menyebabkan engkau kufur, mendustakannya, padahal sudah jelas ayat-ayat itu datang kepadamu. Ini Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu, tapi untuk taubih, untuk mencela mereka. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik hakim? Ya, bukankah Allah sebaik-baik hakim? Tanda tanya lagi nih, bukankah Allah sebaik-baik hakim? Ini bukan kalimat tanya yang butuh jawaban. Ya, tapi untuk penegasan kepada mereka. Sama seperti kita kalau mengatakan kepada anak kita, "Loh, lak wis tak kandhani." Butuh jawaban enggak antum kepada anaknya? Enggak, itu untuk menegaskan saja. "Loh, lak wis tak kandhani." Iya. Enggak butuh jawaban. Baik, Allah menjelaskan annahu ahkamal hakimin. Allah adalah ahkam. Ahkam itu isim tafdil yang paling afdol hukumnya. Ya, karena kalau kalimat ahkam itu yang ter. Ya, ahkam berarti yang terbijak. Sama seperti akbar, yang paling besar.
Ya, akbar pendek ya. Afdol pendek akhirannya. Ini sebagai faedah. Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis pernah menyinggung tentang akbar ini. Sebagian muadzin itu mengucapkan kalimat kufur ketika adzannya tanpa disadari, tapi bukan berarti kita mengkafirkan muadzinnya, enggak. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, yaitu dengan memanjangkan akbar, dipanjangkan akbar, beda dengan akbar. Kalau akbar, ya ini artinya yang benar, yaitu isim tafdil, Allah yang paling besar. Tapi ketika dipanjangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, akbar artinya at-tabl, gendang, rebana. Iya sama, rebana. Nah, hati-hati yang adzan ini. Jangan nuruti enak didowokno gitu. Kalau dipendekkan itu kurang ini. Tapi nggak mengkafirkan muadzinnya ya, enggak, karena memang nggak paham dengan hal itu. Tapi harus dijelaskan, salah kalimatmu itu. Ya, akbar, pendek. Ahkam, alaihissallah bi ahkam. Ahkam makhudun minal hikmah wa minal hukum. Allah punya nama Al-Hakim, ya kan? Al-Hakim. Al-Hakim itu diambil dari dua sifat Allah. Yang pertama adalah hikmah, dan yang kedua adalah hukum, al-hukum. Hikmah artinya adalah semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah di baliknya. Pasti ada tujuan. Kita ketahui tujuannya ataupun tidak kita ketahui tujuannya, pasti ada hikmah, ada tujuan di balik semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membantah statement ahli bid'ah. Di antaranya kelompok Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa Allah ketika berbuat tidak memiliki hikmah, nggak ada tujuan. Kenapa? Karena kalau Allah punya tujuan, berarti Allah belum sempurna ketika tujuannya belum tercapai. Paham maksudnya? Jadi antum sekarang, antum kalau kerja tujuannya apa? Cari fulus. Iya. Berarti antum ketika belum tercapai tujuan itu, antum belum sempurna. Ya apa durung duwe fulus, belum gajian. Antum membutuhkan tujuan itu supaya sempurna. Maka kata mereka, wah ini nggak pantas bagi Allah. Allah kalau punya tujuan, berarti Allah itu belum sempurna ketika tujuannya belum tercapai. Allah menciptakan jin dan manusia, hikmahnya apa? Untuk beribadah kepada Allah, itu tujuannya. Apakah berarti ketika makhluk ini tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak tercapai tujuannya sehingga Allah belum sempurna? Tidak. Allah nggak butuh dengan tujuan-tujuan itu. Ya, Allah tidak membutuhkan tujuan-tujuan itu. Namun memang Allah memiliki hukum yang dinamakan sunnatullah, yaitu gaya Allah, stylenya Allah dalam memperlakukan hamba-hambanya. Itu gayanya Allah memang seperti itu. Dalam memperlakukan hamba-hambanya, Allah berlakukan bagi mereka hukum sebab akibat itu. Ya, ini hikmah. Semua ciptaan Allah atau ketetapan Allah pasti ada hikmahnya. Bahkan orang-orang awam sekalipun, secara fitrahnya mereka mengakui semua ada hikmahnya. Lihat ucapan orang-orang awam itu. Ya sudah, diambil hikmahnya saja, ya kan? Nah, itu fitrahnya itu. Sama seperti sebagian orang mengatakan, serahkan kepada yang di atas. Orang-orang awam mengucapkan demikian. Kemudian ahkamul hakimin itu juga diambil dari al-hukum, hikmah dan hukum. Yakni Allah ketika menetapkan hukum, maka hukum itu berlaku. Tidak ada yang bisa menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa protes sama hukum Allah Subhanahu wa taala, atau menggagalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Allah ketika mentakdirkan sesuatu atau ketika mensyariatkan sesuatu dari hukum-hukum agama, tidak ada yang bisa membatalkan, mengcancel. Ya, karena Allah yang paling menetapkan hukum dan Dia yang paling bijak hukumnya. Nah, hada wallahu a'lam bishawab. Memang sedikit ya tafsir surah At-Tin dari Syekh Utsaimin ini, hanya 3 lembar saja.
Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita memasuki tafsir surah Al-Alaq. Ya, tafsir surah Al-Alaq. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.